Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ada atau kami diberikan amanah oleh panitia untuk memberikan pertanyaan yang tentunya pertanyaan ini diharapkan sebagai pengulang atau mengulangi dari apa yang telah kita ambil, dan tentunya agar diketahui kita paham atau enggak, dan juga tentunya sampai di mana kita serius dan tidaknya di dalam mendengarkan kajian yang telah disampaikan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan tidak mengapa, saya kira ya ini mimbab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan juga dari bab dengan bertanya akan didapatkan ilmu dari apa yang telah didengarkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau ada yang siap ditanya silakan gitu. Atau Ustaz milih? Ya, yang siap ditanya kata panitia. Kita lanjutkan. Siapa yang siap ditanya? Kalau ada yang siap ditanya, ini ada hadiahnya di sini, masya Allah. Seharusnya ini kayaknya Ustadz yang diberikan. Oh siap. Dari panitia atau bukan? Panitia. Panitia tidak menerima panitia kayaknya. Nggak menerima panitia kayaknya. Nah. Ya, ini kayaknya bukan panitia dari Jakarta karena anak kenal beliau tapi bukan karena perkenalan ya. Taib. Hendak ya Abal Aulia. Di antara pedoman kita menghindari atau terhindar dan jauh daripada fitnah, dari pedoman syariat, di antaranya yang telah kita dengarkan, mungkin bisa disebutkan satu dari pedoman tersebut. Mudah kan? Satu dari pedoman tersebut. Tapi jangan buat-buat pedoman. Taib. Fadhal. Insaf dan adil. Dalilnya. Kalau bisa mengemukakan dalil lebih bagus. Masya Allah. Man hafizas sunnah qawiyat hujjatuh. Atau man hafizal hadith qawiyat hujjatuh. Enggak, untuk satu orang. Benar, insaf dan adil. Iya, pedoman
bahwa insaf dan adil perlu dalam masalah atau ketika kita menghadapi fitnah. Jangan kita zalim, jangan kita berbuat jahat terhadap saudara kita atau terhadap satu permasalahan yang datang daripada fitnah tersebut. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW tentang ada kata keluargaku yaitu Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Sorry, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun di sana ada ayat atau yang lebih sharih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan firman-Nya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Baik. Fadhal. Ini panitia yang berikan atau ustaz yang berikan? Silakan. Satu darinya. Iya, satu, jangan tiga. Iya. Dua pertanyaan. Ikhwah yang lain ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada ustaz jawab pertanyaan. 6. Jazakallahu khair. Ada yang mau tanya Ihsan? Atau yang lain? Panitia juga nggak apa-apa. Panitia juga nggak apa-apa katanya. Fadhal. Apa bedanya ahlu sunnah, seorang dikatakan sunni dengan hizbi? Perbedaan sunni dan hizbi. Jadi begitu ahli Allah masih kurang. Walau dan baroknya bukan karena Allah, karena sesuatu. Soib. Kayaknya dapat satu lagi. Kalau begini kita belajar nanti banyak orang yang mau ditanya, masya Allah. Dan pada mendengar taklim yang diberikan. Siapa lagi? Siapa lagi? Man? Ada? Ahlan. Baik. Kita katakan asar Ibnu. Kita sudah sebut asar Ibnu Mas'ud. Baik. Nah, yang lain. Dalil bahwasanya dalam masalah fitnah kita mesti untuk menjaga diri. Fadhal. Pak, baik, jazakallah khair. Siapa? Jangan bisik-bisikan, nanti nggak dapat kalau bisik-bisikan. Antum aja yang jawab. Bapak, ya silakan Pak. Bukan panitia ya? Alhamdulillah. Wajib bagi kaum muslimin untuk menjaga diri, berdoa pada waktu-waktu mustajabah. Iya, dalilnya Pak. Iya, menjaga diri. Dalilnya kitab dan sunnah. Kalau ada kitab, kalau ada sunnah, kalau tidak ada satu di antara keduanya. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Baik. Benar juga dalilnya Pak, tapi bukan mengenai permasalahan. Ayo siapa?
Silakan Pak. Jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Ini tentang menjaga diri Pak. Tentang menjaga diri. Ketika ada fitnah datang, kita jangan terburu-buru tapi menjaga diri. Dalilnya. Saya siapa? Panitia. Oh ya. Taib. Naam. Tapi yang kita inginkan yang berkenaan dengan menahan diri. Tidak terburu-buru. Siapa? Asyad ya. Al-hilm. Apa itu? Al-anah. Al-hilmu dan ana. Tidak apa-apa kita bantu. Nah, rezekinya insyaallah. Nah, fadhal. Tapi panitia kayaknya ya. Ada. Ini panitia mengambil juga bahagian. Baik. Kita masuk ke dalam beberapa pertanyaan. Saya tidak bisa menjawab semuanya karena ini waktunya nggak cukup. Berkenaan dengan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan kita bisa jawab. Saya ingin bertanya, mana yang lebih utama, apakah bersabar menghadapi musibah atau bersyukur ketika mendapat nikmat? Ini kayaknya Ustaz Abu Rosyid tadi ya? Ya, pertanyaan untuk beliau, nanti beliau jawab. Naam. Baik. Di daerah kami tidak ada seorang ustaz, sedangkan di tempat kami terlanda fitnah. Apa yang harus mesti saya lakukan? Sedangkan saya sedikit, maksudnya sedikit apa ini? Atau orangnya sedikit di negeri tersebut. Kalau memang ada terjadi fitnah dan kita di situ tidak ada orang yang dijadikan sebagai tempat bertanya, maka tidak mengapa kita menghubungi yang lainnya. Tidak mesti orang yang ada di situ. Tidak mesti orang yang berada di tempat situ atau ustadz yang mesti harus di situ. Tapi kita bertanya kepada mereka, para duat mukhlisin, duat ahlus sunnah wal jamaah. Kita tanyakan kepada mereka, kita berkumpul mendatangi mereka atau kita undang mereka atau kita undang salah satu di antara mereka untuk menerangkan kepada kita berkenaan hal yang benarnya bagaimana dan seterusnya. Demikian, ini lebih menutup menyebarnya musibah daripada fitnah tersebut, karena telah dibicarakan bersama dengan orang yang paham atau orang yang bisa memberikan jalan keluar. Kita tidak ingin ada fitnah lantas kita pecahkan masing-masing, kita jalan sendiri-sendiri berhadapan dengan fitnah dalam keadaan kita tidak mengerti bagaimana dengan fitnah ini, seharusnya apa yang perlu kita lakukan. Tapi tadi sudah kita dapatkan pedoman-pedoman yang secara global. Sehingga wallahu taala a'lam bishawab, lebih utama tentunya kita panggil mereka atau kita undang mereka, para duat atau salah seorang di antara mereka duat yang kita lihat masya Allah dengan keutamaan dan fadl yang ada padanya. Dan tentunya hal itu nampak dari dakwanya, nampak dari ilmunya dan seterusnya. Kita panggil untuk kita ajak bicara, kita ajak bermusyawarah, kita ajak meminta beliau untuk memberikan keterangan-keterangan berkenaan dengan masalah yang diinginkan daripada fitnah yang terjadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Apatah lagi sekarang ini zamannya bukan zaman
sulitnya perhubungan, tapi sekarang ini segala-galanya dimudahkan yang namanya apa? Perhubungan dalam arti kata hubungan telepon, hubungan surat menyurat dan seterusnya, itu sangat bisa dengan secepat mungkin. Namun yang lebih utama kita meminta untuk mengundang dan menerangkan secara langsung, menjelaskan secara langsung, memaparkan secara langsung. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apabila seorang bekerja Senin Jumat, akan tetapi penghasilannya belum mencukupi secara layak, yakni tempat tinggalnya ngontrak dan makan minum seadanya, kemudian apabila dia melakukan pekerjaan tambahan di hari Sabtu dan Ahadnya, sehingga waktu menuntut ilmu syar'i hanya tersisa di waktu sore atau malam hari saja, apakah dia termasuk terjatuh dalam fitnah harta? Nah, wa nakhsha, dengan fitnah ini dia lari dari agama, menyimpang dari agama Allah, dan dikhawatirkan dengan fitnah ini dia bahkan menjadi orang awam sebagaimana sebelumnya. Khawatir. Jadi baginya untuk menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Jangan dia gambaran matematika. Saya kalau kerja Senin sampai ini penghasilannya seperti ini. Sementara kalau ini Sabtu Ahad saya ngaji, saya tidak dapat penghasilan, yang saya dapat cuma ilmu. Jangan dia menghitung matematika. Dia harus menghitung dengan perhitungan bahwasanya apa yang dia lakukan kalau karena Allah, Allah akan mencukupinya. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sehingga dia yakin sepenuhnya apa yang dia lakukan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia sangka bahwa dengan dia bekerja Sabtu Ahad akan mendapatkan penghasilan yang cukup dan lebih, atau menyempurnakan baginya, itu bahkan mengurangi. Karena barokah itu datangnya dari siapa? Dari Allah, bukan dari penghasilan kita, bukan dari apa yang kita upayakan. Barokah itu datangnya dari Allah. Bahkan semestinya bukan Sabtu dengan Ahad saja kita mendapatkan ilmu, kalau bisa setiap hari. Kalau bisa setiap hari. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi jangan lantas dia mendapatkan seperti ini di waktu ini, lantas dia meninggalkan pengajian, meninggalkan menuntut ilmu, mencari ilmu untuk meluruskan dirinya, agamanya, keluarganya dan seterusnya. Wallahul musta'an. Ini bahkan dikhawatirkan orang ini terfitnah dan bisa jadi dunianya tidak dapat, agamanya juga tidak dapat. Tapi kalau dia menuntut agama, dia mencari agama, dunia lambat laun akan merasa terhinakan dan nanti akan datang kepadamu dengan mengemis. Dunia akan datang kepadamu dengan mengemis, meminta-minta dan berharap padamu agar melihat keberadaannya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Banyak kisah, banyak pelajaran yang besar kita ambil dari para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Jadi mereka bukan orang yang mampu, bukan orang yang kaya, bahkan tidak mempunyai penghasilan. Bahkan mereka hanya menemani Rasulullah SAW untuk mendapatkan agama. Namun mereka mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya bagimu untuk tetap konsisten secara kontinu menghadiri majelis-majelis ilmu. Tadi sudah kita katakan Sabtu Ahad aja tidak cukup. Jangan kita merasa cukup. Kalau bisa kita tambah waktu yang lain dan di sana ada yang memberikan pengajaran, kenapa tidak? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Taib. Khawatir masuk terhadap fitnah harta yang penanya mengkhawatirkannya, iya, bakal masuk ke dalam fitnah harta. Jika terjadi perselisihan di antara duat atau ulama ahlu sunnah, kemudian datang seorang menanyakan kepada kita, kamu berada di pihak mana? Maka apa yang harus kita lakukan? Orang yang bertanya tadi bermaksud untuk mengetahui kita memihak yang mana, dan dengan itu dia akan menetapkan memberikan wala atau barok. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kamu didatangi seorang bertanya kepada pihak yang mana, kamu lihat dulu dirimu, apakah layak kamu sebagai orang yang menghukumi? Sekarang kamu tahu nggak permasalahan itu dengan pasti, dengan benar? Kalau kamu tidak tahu dengan pasti, kamu ditanyakan demikian, katakan kepadanya, apakah kamu diutus hanya untuk urusan demikian? Katakan kepadanya. Dan dia bangun wala dan baroknya di atas wal barok yang salah. Lihat, tadi kita sudah sebutkan wala barok. Naam, Sunni dikatakan seorang Sunni apabila walaknya dan baroknya karena Allah ini wala baroknya dibangun karena apa? Karena fanatis. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Dan orang yang seperti ini tidak perlu kita mendapatkan walaknya dan baroknya. Tidak perlu kita mendapatkan, karena dia sendiri nggak beres. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Apa perkara-perkara ucapan perbuatan yang jelek yang banyak dilakukan saudara-saudara kita yang akhirnya memperkeruh fitnah? Yani kata mereka, ya tatalla, berupaya untuk masuk ke dalam fitnah, ke dalam perkara-perkara yang itu bukan urusannya. Itu bukan urusannya. Baik. Kita wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini fitnah yang dimaksudkan berkenaan mungkin dengan baina sunni wa sunni. Iya, bukan baina sunni wa hizbi. Kalau baina sunni wa hizbi harus kita katakan dengan jelas bahwa itu hizbi. Nah, tapi ini diinginkan di sini sunni dengan sunni. Maka tentunya Allah Ta'ala a'lam bishawab. Katakan kepadanya, ya akhi, ana lihat antum sibuk begitu aja terus. Sekarang urusan antum sudah paham enggak ahkam taharah? Antum sudah paham enggak ahkam shalah? Antum sudah paham enggak ahkam tayammum? Tanyakan kepadanya. Kalau dia sudah paham, na'am. Kalau dia sudah mengerti, Masya Allah berarti. Tapi kalau dia belum mengerti, dia ini mengurusi urusan yang dia tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali. Dia tidak mendapatkan untung sama sekali dengan apa yang dia kerjakan. Baik dari sisi dunia, lebih-lebih lagi dari sisi urusan akhirat. Sehingga wallahu ta'ala a'lam bishawab, suruh diam. Uskut bas. Diam, uskut atau na'am taskutu taslam. Diam, selamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian. Karena kalau dia sampai sibuk mengurusi urusan seperti ini, saya yakin orang yang seperti ini ada penyakit dalam hatinya. Kita yakin orang yang seperti ini ada penyakit dalam hatinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau dia paham, na'am, dia paham, dia semestinya tidak mengajak orang lain. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, tidak semua perkara harus disampaikan. Tidak semua perkara harus disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Apalagi yang jadi musibah sekarang dengan sarana prasarana yang kita katakan tadi, internet atau handphone yang demikian mudah saling berhubungan, ini dijadikan sarana untuk menghabiskan waktunya dalam mengurusi apa yang tidak membawa manfaat baik dari sisi dunianya ataupun akhiratnya dalam masalah ini. Tinggalkan. Bagi kita semua ada yang lebih bermanfaat. Kita belajar agama. Kalau kita nanti sudah sampai pada waktunya, sudah sampai pada tempatnya, ada urusan seperti ini, kita akan paham sendiri insyaallah. Kita akan paham mana yang benar, mana yang salah, sebaiknya kita harus bagaimana, kita akan paham. Tapi kalau kita sendiri tidak sampai pada tempatnya, kita sudah mencoba untuk menjadi a'immatul jahr wa ta'dil. Kita mencoba jadi a'immatul jahr wa ta'dil. Sementara apa itu jarh, apa ta'dil kita tidak paham. Tentunya yang ada adalah kebinasaan bagi diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagi kita untuk menyibukkan diri kita menuntut ilmu, karena permasalahan-permasalahan yang kita katakan ini fitnah, kita katakan ini khilaf yang terjadi, naam, mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita sampai pada tempatnya nanti pada manzilatina, dengan ilmu yang kita miliki atau ilmu yang Allah berikan kepada kita nanti insyaallah dibimbing oleh Allah dengan ilmu tersebut, paham, oh ini demikian, oh ini demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan yang berikutnya pula, yang namanya kesalahan itu akan tampak dengan qarinahnya, tanda-tanda yang menyertainya itu akan tampak. Yang namanya kebenaran juga terang seperti cahaya terang benderang. Jadi kita tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya. Karena agama ini bukan milik kita. Bukan kita yang datangkan agama ini. Siapa yang datangkan agama ini? Allah. Allah yang mendatangkan dan Allah yang akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikra Al-Quran, kami pula yang akan menjaga. Kata para ulama, kalau Al-Quran dijaga berarti agama dijaga. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mencoba untuk membuat makar atau untuk melenyapkan kebenaran ataupun apa saja yang ingin dilakukan dalam rangkaian membinasakan, menghancurkan, melenyapkan, mengurangi, seterusnya dari kalimat yang tidak bagus untuk agama ini, itu akan tampak. Itu akan tampak. Dan Allah akan mendatangkan pembela-pembela agamanya dari kalangan alim ulama, dari kalangan duat. Adapun kita para penuntut ilmu, tidak usah menerjunkan diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Telah terjadi fitnah di negara Timur Tengah, dengan sebagian telah jatuh korban dari para pendemo, penebar fitnah. Maka bolehkah pemerintah membunuh para pendemo tersebut, dan bagaimanakah status kematian mereka? Adapun perbuatan mereka melakukan demo, melakukan tindakan anarki dan seterusnya adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam, perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Tidak ada contohnya dari kitab, atau tidak ada keterangannya dalam kitab, dan tidak ada contohnya dari sunnah. Kalau kita tanya para pendemo itu, mana contohmu? Dia akan mengatakan, contoh saya Napoleon Bonaparte. Itu nabi? Bukan nabi. Pencetus demokrasi dan seterusnya. Pasti larinya ke sana, ke barat. Islam tidak mengajarkan demo. Ada nggak asar atau hadis atau asar berkenaan dengan demo ini? Ada? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka lakukan
dengan perbuatan mereka ini jelas-jelas bertentangan dengan perintah agama Allah untuk mentaati, mendengarkan ulat al-umur, sam'an wa ta'ah terhadap ulat umur, dan bersabar terhadap kejahatan mereka yang sudah kita dengarkan pula tadi. Ketika mereka melakukan perbuatan tersebut dan sampai kepada fitnah yang sudah disebutkan di sini, ada terjadinya kematian dan seterusnya, na'am, itulah hasilnya. Itulah hasil daripada perbuatan mereka, yang tentunya ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun di antara ulama yang membenarkan perbuatan demo itu, siapapun yang dikatakan ulama yang membenarkan perbuatan demo tersebut, itu adalah ulama ussu. Ulama ussu. Bagaimanapun tingkatannya, atau mungkin ada yang mengatakan, lah ini mufti yang mengatakan negara mana, mufti negara mana. Nah, dia katakan ini mufti negara ini misalnya, negara itu, yang mengatakan walau mufti, siapapun tidak boleh ada yang melawan, tidak boleh ada yang menentang apa yang datang dari ketetapan Allah dan Rasulnya, siapapun dia. Demikian. Sehingga dia telah menyelisih dalil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya, bahwa apa yang mereka tuntut itu bukanlah suatu yang islami. Tidak ada di antara mereka yang menuntut penegakan Islam, tapi mereka dengan tuntutan yang sama dengan orang yang dia demoi. Tentunya kalau menuntut suatu yang bukan Islam, jangan tanyakan kematiannya lari kemana. Karena yang dinilai kematiannya syahid dalam Islam adalah yang memperjuangkan Islam dengan tempat yang benar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mati mereka mati konyol. Mati mereka mati konyol. Bahkan dikhawatirkan mereka mati di atas bendera jahiliyah. Bendera jahiliyah, karena mati bukan membela Islam, tapi membela fulan, membela Allan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Dan adapun yang kita lihat dari pemerintah setempat di negeri itu yang melakukan mungkin membantai mereka, karena itu adalah timbal balik dari perbuatan mereka. Timbal balik dari perbuatan mereka. Inilah yang dilarang sebetulnya. Apa? Perbuatan inilah yang dilarang demo, karena menghasilkan terbunuhnya apa? Atau pemberontakan, pengerongrongan kepada pemerintah ini, karena menghasilkan nantinya pada kematian, hilangnya harta, jiwa, dan jatuhnya kehormatan. Dan tentunya sikap Ahlus Sunnah dalam masalah ini, mereka selalu mendukung sikap kaum muslimin yang benar. Mereka selalu mendukung pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin dimanapun keberadaan, mereka selalu mendukung pemerintah kaum muslimin dimanapun keberadaan. Mereka tidak pernah terdengar dari ngomongannya merongrong pemerintah kaum muslimin, baik itu di majelis-majelis kecil, apalagi di majelis besar. Demikian. Sebagaimana para ulama, kita banyak ditanya dalam masalah-masalah seperti ini, mereka menyalahkan dan mereka mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang ini dalam merongrong pemerintahnya dengan demo dan yang sebagainya adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi mungkin dikembalikan pertanyaan,
bahwa mereka ini berhukum dengan hukum selain Allah, pemerintah tersebut. Maka kita tentunya kembali kepada keterangan agama ini, bahwa kepemimpinan dianggap sah di dalam Islam. Kepemimpinan dianggap sah di dalam Islam selama dia sudah jadi pemimpin, walaupun dia mungkin naiknya tidak dengan cara Islam. Kepemimpinan dianggap sah dalam Islam selama dia sudah jadi pemimpin, walaupun dengan tidak cara Islami ketika dia naik jadi pemimpin. Selama dia sudah jadi pemimpin, diakui, dibaiat, maka itu sah sebagai pimpinan kaum muslimin. Walaupun dia mungkin naiknya mengkudeta atau dengan cara yang lain, dianggap sah. Sehingga ketika dianggap sah, tidak boleh dirongrong. Tidak boleh dirongrong. Sampai walaupun dia yang memimpin bukan orang yang layak jadi pemimpin, tidak boleh dirongrong. Rasulullah menasihatkan, hadis Nu'man ibn Bashir. Naam, dalam nasihat apa? Ati' wasam, ati' wasma' wa in kana abdan habasyian. Dengarkanlah dan patuhilah walaupun pimpinanmu ini adalah seorang yang dikatakan dari budak Habasyi atau dari naam budak sahaya dari Habasyi. Yang kita ketahui pimpinan itu seharusnya adalah seorang Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu seharusnya orang Quraisy. Seharusnya. Tapi ini ternyata yang jadi pimpinan apa? Wa in kana habasyian. Abdan Habasyi. Budak Habasyi, budak Afrika. Tapi kalau dia sudah menjadi pimpinan, kata Rasulullah, wasma, ati' wasma. Patuhi dan dengarkan, taati dan dengarkan. Dengarkan dan taati dalam perkara ma'ruf. Dalam perkara ma'ruf. At-ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata fil ma'siyah. Tidak ada taat dalam masalah maksiat, taat dalam masalah ma'ruf. Tapi bukan berarti kita keluar dari pimpinannya. Keluar dari kepemimpinannya. Jadi walaupun pimpinan ini tidak layak, walaupun mungkin dia dari orang fasik jadi pimpinan, tapi kalau sudah diangkat jadi pimpinan, wajib bagi kita untuk mendengarkan dan mematuhi terhadap apa yang ma'ruf, apa yang taat. Adapun yang maksiat kita tidak wajib. Tidak ada taat kepada maksiat, tapi bukan berarti kita memberontak keluar. Kita tetap bersamanya, terkhusus dalam maksiatnya kita tidak mengikuti, tapi dalam perkara yang lain yang baik kita ikuti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya, bahwa para ulama memberikan permisalan. Kalaupun misalnya pimpinan itu fasik, tapi dia ternyata orang yang mampu memimpin, mampu mengatur, karena pimpinan dibutuhkan orang yang kuat. Orang yang kuat, orang yang tegas. Tapi dia fasik. Maka kata para ulama, lebih baik fasik namun dia kuat daripada dia beriman sempurna keimanannya tapi dia lemah. Kenapa demikian? Karena kalau dia kuat untuk rakyatnya, tidak ada berani yang mengganggu rakyatnya, aman, tentram, sentosa rakyatnya. Adapun fasik untuk imam itu sendiri yang fasik, bukan untuk rakyatnya. Paham? Kefasikannya untuk rakyatnya. Adapun dia sempurna keimanannya misalnya tapi lemah, kelemahannya untuk rakyatnya, rakyatnya akan diganggu. Rakyatnya tidak akan aman. Adapun imannya untuk dia sendiri. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagai satu contoh kasus, apa yang terjadi pada hari ini? Kalaupun mereka mengatakan ini fasik, lihat siapa penggantinya juga ternyata orang fasik. Hukum yang sama yang ingin diterapkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga dari prinsip Ahlus Sunnah, mereka tidak membenarkan perbuatan tersebut, dan Ahlus Sunnah tidak pernah merongrong dan menyuruh
manusia memberontak kepada pemerintahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian berkenaan apa yang terjadi di negeri-negeri Timur Tengah. Walaupun banyak yang Masya Allah dari negeri ini ke negeri ini, tapi ini semua tentunya kita tidak lepas dari peringatan Allah. Wa in tuti aktsara apa? Man fil ardi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, kalian akan dibuat kemana? Sesat dari jalan Allah. Naam. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Jadi jangan mengikuti banyaknya manusia. Dari negeri ini banyak. Banyaknya bukan menunjukkan benar. Banyaknya bukan menunjukkan benarnya. Demikian. Jadi mengatakan benar dan tidaknya barometernya apa? Kitab dan sunnah. Bukan banyaknya orang, bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya yang melakukan, bukan. Ada kitabnya enggak? Ada sunnahnya enggak? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga tentunya juga kita dalam masalah fitnah ini, kita jangan banyak berbicara, kita lihat fatwanya ulama kita. Kita lihat fatwa ulama kita, kita cukup menukilkan fatwa ulama kita. Jangan kita ikut berbicara, bahkan wal'iyadzubillah kita ikut memprovokasi manusia. Nas'alullah salamu wal afiyah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Di sana mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang itu datangnya dari kami pribadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.